Tidak mampir terlebih dahulu, Ara menawarkan setelah Taehyung mengantarkan Yen pulang dengan selamat. Lain kali saja, Uma. Aku langsung pulang saja agar Yen bisa segera pergi beristirahat. Telah Taehyung dengan sopan. Kalau begitu pulangnya hati-hati, pesan Ara. Iya, Uma. Salam untuk apa? Taehyung kemudian mengalihkan pandangannya pada Yen. Sayang, aku pamit pulang. Langsung pergi tidur dan jangan begadang. Ara terlihat terkejut mendengar panggilan Taehyung pada Yen, tapi gadis itu justru berekspektasi datar. Opa sengaja sekali berkata seperti itu di depan Uma. Sudah dipastikan aku tidak akan bisa tidur malam ini karena diinterogasi habis-habisan oleh Apa dan Uma, batin Yen. Opa hati-hati di jalan, jangan terburu-buru saat mengemudi. Pesan Yen sebelum Taehyung meninggalkan kediaman Jung. Ara langsung menggandeng tangan Yen untuk duduk bersama di sebuah sofa. Ada apa, Uma? Tanya Yen pura-pura tak tahu apa-apa. Jadi sejak kapan? Ara balas bertanya. Apanya? Uma, aku akan pergi istirahat karena besok harus kembali bekerja, jawab Yen beralasan. Sebentar Yana, Oma hanya ingin tahu. Jika Ara saat Yen hampir beranjak dari tempatnya duduk, pada akhirnya Yen memilih untuk menyerah karena sudah terlanjur Ara tahu juga. Sejak kemarin, tepatnya kapan? Tanya Ara masih belum merasa puas. Bulan lalu saat kita pergi makan malam di Gayang Steakhouse, jawab Yen. Benar, itu sekitar bulan lalu. Sudah lumayan lama, tapi kau tidak bercerita pada Apa dan Uma. Ucap Ara heran. Karena karakter asli Yen tidak tertutup itu pada kedua orang tuanya. Gadis itu justru banyak berbagi cerita. Maaf Oma, aku sendiri juga belum terlalu yakin dengan hubungan ini akan bisa terus berlanjut atau bahkan mungkin berakhir di tengah jalan karena banyak hal, ucap Yen memulai. Taehyung Apa memang baik, pengertian serta sangat menjagaku, tapi kami masih baru saling mengenal satu sama lain. Aku takut kedepannya hubungan ini tak sesuai dengan harapan. Aku tidak mau melihat Apa dan Uma kecewa untuk kedua kalinya. Ara menangkap dengan kedua tangan terbuka, siap menemani Yen ke dalam pelukan hangatnya. Cukup sekali saja aku melihat Apa dan Uma merasa kecewa serta malu. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Ara melepaskan pelukan mereka dan beralih mengusap lembut kepala putih tunggalnya itu. Tidak Yena, kau tidak pernah mengecewakan kami. Justru Apa dan Uma bangga memiliki putri sepertimu. Untuk saat ini jalani saja dulu. Apa dan Uma akan mendukung kalian sepenuhnya. Bagaimanapun kelanjutan hubungan kalian nanti, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik, jelas Ara panjang. Iya Uma, kalau memang berjodoh pasti akan sampai pada tujuan bersama kan? Ara membahas dengan anggukan. Yang penting kalian sudah mengusahakan yang terbaik, hasil akhirnya biar Tuhan yang menentukan. Pagi hari ketika Ian sudah bersiap untuk berangkat menuju butik, ia dikejutkan dengan keadaan rumahnya yang ramai. Tidak menyangka mereka akan datang sepagi ini. Aku akan menghabiskan waktu seharian ini hanya denganmu, ucap Minji sembari mengadang lengan Ian seolah-olah mereka sudah lama akrab. Ian yang mendengar ucapan Minji hanya bisa ternganga. Aku ingin lebih mengenalmu, kemudian kita menjadi dekat dan bersahabat sebelum nanti akhirnya menjadi saudara ketika kita sudah sama-sama menikah dengan si kembar, sambung Minji. Sebelumnya aku akan minta maaf padamu Yana. Jika nantinya Minji akan mendapatkanmu, sudah aku katakan kalau kau sibuk. Tapi dia tak percaya dan terus meminta untuk bertemu denganmu, jelas Jungkook. Ian sudah tersenyum di sana. Tidak apa-apa, Jungkook opa. Aku bisa mengambil waktu libur untuk hari ini. Tidak perlu libur, nanti kau rugi. Ajak saja Minji ke butik. Lumayan kan mendapatkan pegawai gratis selama sehari. Otopinis Taehyung memang pandai memanfaatkan keadaan. Benar apa kata Taehyung opa, kita mengobrol di butik saja sembari bekerja, pasti akan seru. Balas Minji tak merasa keberatan. Apa benar tidak apa-apa? Aku takut kau bosan dan merasa diabaikan di sana, tanya Ian memastikan. Aku tidak akan merasa bosan, aku juga orangnya cekatan, jadi aku pasti bisa membantumu di sana, jawab Minji. Sayang, aku sudah menuruti permintaanmu untuk bertemu dengan Chung Yen. Sekarang aku sudah boleh berangkat ke perusahaan kan? Tanya Jungkook meminta izin. Minji mengaku mengizinkan. Terima kasih karena sudah mau menuruti keinginanku. Padahal ini masih sangat pagi. Jangan berangkat dulu, kita sarapan bersama, undang Ara. Iya benar, harus menyempatkan sarapan sebelum memulai aktivitas, tambah Dongmin.
Jangan menolak, Jungkook. Kita semua tahu kau suka makan, kota Taehyung. Minji tertawa melihat raut Jungkook yang sedang menahan diri untuk tidak mengumpati Taehyung di sana. Jungkook memang tidak sempat sarapan di rumah, karena Minji memintanya untuk segera pergi ke kediaman Jung. Anggap saja rumah sendiri Jungkook, Parasian mempersilahkan. Sayang jangan bicara seperti itu, karena nanti Jungkook malah meminta sertifikat tanah, serta bangunan sekalian, ucap Taehyung bercanda. Tidak sampai seperti itu kok, sangkal Jungkook. Mungkin aku hanya akan datang kemari setiap pagi untuk meminta jatah sarapan, lanjutnya yang berhasil mengundang tawa. Ayo semuanya langsung menuju ke meja makan, Tita Hara. Kalau sudah dapat disiapkan seperti ini, kami jadi tidak kuasa untuk menolak, ucap Jungkook. Memang tidak boleh ditolak, makanlah yang banyak, karena kita juga sudah memasak banyak pagi ini. Sarah mempersilahkan. Di belakang sana Dongmin berterima kasih pada Taehyung karena sudah memberikan kabar rencana kedatangan mereka. Karena dengan begitu Hara bisa mempersiapkan semuanya. Taehyung tahu rasanya menerima tamu dadakan tanpa bisa menyuguhkan sesuatu adalah hal yang membuat tuan rumah merasa tak enak hati. Itu sebabnya ia mengirim pesan pada Dongmin dan tak lupa memberikan uang sebagai ganti kerja keras Hara pagi ini. Karena sepenuhnya menyadari jika Jungkook makannya banyak. Bulan depan butik ini semakin ramai, Taehyung Oppa bilang, ada baiknya aku mencari pegawai tambahan minimal 2 orang, ucap Yeon bercerita. Kalau aku lihat sepertinya tidak harus bulan depan baru mencari pegawai. Sekarang saja sudah ramai dan membuatmu cukup kewalahan, balas Minji. Terkadang memang kewalahan saat pelanggan banyak yang datang secara bersamaan. Aku masih bisa menangani mereka meskipun terasa sangat lelah. Carilah pegawai, aku yakin untuk saat ini kau sudah mampu membayar mereka, ucap Minji memberikan saran. Ia hanya menanggapi ucapan Minji dengan senyum. Aku memiliki seorang kenalan namanya Unsu. Bisa dijamin ia orang yang bekerja keras. Kalau kau mau aku bisa memintanya datang kemari besok. Lanjut Minji. Boleh, tapi apa kau bisa merekomendasikan 2 orang lagi? Sebenarnya aku membutuhkannya, tanya Yen. Nanti akan aku tanyakan lagi, siapa tahu ada yang sedang membutuhkan pekerjaan, balas Minji. Terima kasih Minji ya, hari ini kau sudah bersedia membantuku di sini, bahkan terdapat mencari pegawai untukku. Aku memang ingin dekat denganmu, agar nantinya tak merasa canggung setelah kita resmi jadi keluarga. Ucap Minji yang selalu berpikir jauh dan yakin jika nantinya Taehyung pasti akan menikah dengan Yen. Manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan. Rencana Tuhan memang indah dan tak disangka-sangka. Dapat dari niat Yen yang ingin mewujudkan cita-citanya untuk memiliki sebuah butik demi membahagiakan Dongmin dan Hara. Kini bisnis yang sudah berjalan selama 7 bulan ini semakin menunjukkan peningkatan pesat. Minji yang memberikan saran agar Yen mempekerjakan pegawai yang semula hanya 3 orang, kini Yen bisa mempekerjakan lebih banyak orang dan ada rencana untuk membuka cabang di tempat yang lebih besar. Berawal dari gaun yang tiba-tiba memposting serta memberikan review buruk terhadap gaun yang pernah ia beli dari butik milik Yen tempo hari. Di hari yang sama, Minji menawarkan diri untuk melakukan pemotretan, memposting serta menjelaskan dengan rinci kualitas produk dari butik Yen. Sejak saat itulah Jasmine Store semakin dikenal secara luas. Yen tak menyadari pengaruh Minji sebesar itu, sampai pada akhirnya ia kewalahan setelah sweater yang dipromosikan gadis itu langsung sold out pada hitungan jam. Minji bilang itu hanya sekedar faktor keberuntungan semata, tapi Yen yakin efek dari Minji yang sudah lama menjadi seorang model yang dikenal banyak orang yang membuat produk Yen menjadi laris manis. Hadiah apa yang bisa aku berikan padamu atas perkembangan pesat Jasmine Store? Tanya Taehyung sembari mengusap lembut kepala Yen. Kau sudah melakukan semua hal yang terbaik. Saat ini mereka sedang makan malam bersama di restoran Jjajangmyeon yang cukup terkenal. Kebiasaan nama Taehyung jika makan harus selalu ditemani. Dulu sebelum mengenal Yen, ia akan meminta siapa saja yang bersedia untuk menemaninya. Jimin dan Jungkook sering menjadi korbannya, terkadang kusyuk. Mereka mau saja selagi semua makanannya gratis dan bebas tanpa menu yang diinginkan. Aku sudah memberikan banyak hal padaku.
Opa yang selalu ada. Karena aku adalah kasih balas Taehyung dengan senyum. Kehadiran Opa seperti sebuah mimpi, lebih tepatnya mimpi indah setelah aku mengalami kejadian buruk. Padahal menikah setelah dikhianati adalah suatu hal yang bisa membuatku menjadi gila, tapi memiliki semangat hidup. Juga ada kemungkinan aku akan mulai dari kehidupan sosial. Tapi ternyata semua itu tak pernah terjadi setelah aku secara tak sengaja bertemu denganmu. Sejak kita bersama, banyak hal baik yang sudah terjadi. Semakin hari rasanya semakin baik. Aku bahkan pernah berpikir jika kau sebenarnya malaikat yang mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menyelamatkan hidupku. Taehyung tak bisa menahan senyumnya mendengar ucapan panjang Yeon. Kau pandai membuatku salah tingkah ya. Jadi merasa besar kepala balas Taehyung. Intinya bertemu denganmu adalah suatu hal yang patut aku syukuri di dalam hidup ini. Sekarang setelah tak ada perasaan canggung lagi, melihat Yeon yang sudah memeluk lengan Taehyung di sana kemudian bersandar di pundak lelaki itu sembari melanjutkan obrolan mereka. Yang ada hanya rasa nyaman dan bahagia. Sebentar lagi kita pasti akan jarang bertemu karena aku harus mengurus pembukaan cabang baru sekaligus toko sepatu hasil kerjasama dengan Minji. Kau juga harus mengurus pembukaan cabang KHK Bakery di luar kota. Aku hanya ingin berpesan satu hal, saat aku tidak bisa menemanimu makan, kau jangan sampai melewatkan waktu makan, karena aku tidak suka saat kau terus menunda-nunda. Sebisa mungkin aku akan memantaumu dari sini, jadi jangan nakal. Iya sayang, aku janji tak akan nakal dan menuruti semua nasihatmu. Balas Taehyung. Taehyung menyambut jemari kelingking Yeon di sana, kemudian menyatukan dengan jari kelingkingnya sendiri. Janji. Sejak Opa sering bercerita padaku kalau kau hobi menunda makan siang. Oh, jadi selama ini Sejin yang sudah menjadi mata-matamu pada Taehyung. Kalau tidak begitu, kau pasti berbohong dan berkata sudah makan. Omongan lelaki memang tidak ada yang bisa dipercaya, ucap Yeon agak sebal. Kalau begitu kau juga tidak boleh percaya pada ucapan Sejin Hyung. Dia kan juga lelaki. Mengenai pacar, memang bisa menaikkan mood seorang Kim Taehyung. Yeon sudah menatap Taehyung dengan ekspresi datar. Opa menyebalkan sekali. Kau juga makanan yang banyak agar semakin berisi. Apa sering bercerita tentang porsi makanmu yang terlalu sedikit? Aku sudah naik 2 kilo setelah rutin menemanimu makan. Tak lama setelah itu pesanan mereka datang. Apa kalau mau tambah 1 porsi lagi bilang saja, akan aku pesankan. Ucap Yeon menawarkan. Sebenarnya ini sudah cukup. Aku bukan Jungkook yang hobi makan, balas Taehyung. Jungkook doyan makan, jadi tubuhnya tidak ringkih seperti Opa yang kau jalan sedikit langsung terkena flu. Kedinginan malah masuk angin. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mimisan. Bagaimana aku bisa berhenti mengkhawatirkanmu jika seperti itu? Untung Yeon tidak sadar jika aku tak tahan dengan itu dan selalu berada dengan mimisan. Maaf sayang, aku belum bisa bicara jujur mengenai masalah ini padamu. Batin Taehyung ingin menangis saja. Aku baik-baik saja, aku menanggapi hal tersebut agak berlebihan. Tapi tidak apa-apa, karena itu artinya kau sayang padaku, perhatian, dan mencintaiku. Benar kan, kau dan Taehyung? Apa serius masih mempertanyakan hal itu? Bukannya semuanya sudah jelas tanpa Yeon perlu menjawabnya? Yeon sudah mulai memakan jajamannya dengan lahap. Kau pasti lapar, kumam Taehyung. Sangat, Opa cepat makan minyak, rasanya benar-benar enak sekali. Tidak Yeon. Taehyung sudah hafal jika Yeon berkata seperti itu artinya ia ingin makan dengan tenang dan melanjutkan. Kau boleh obrolan mereka setelah selesai makan. Mengaku tak mirip dengan Jungkook, tapi bukti berkata lain. Saat ini Yeon tengah menunggu Taehyung yang menghabiskan porsi kedua jajamannya. Ia hanya iseng saat membuka akun media sosial miliknya dan menemukan gaun baru memposting sesuatu. Banyak yang mengirimkan komentar termasuk Minji yang mendoakan agar mereka langgeng terus. Ada juga Jimin yang menanyakan mereka sedang makan di mana karena Suyin mendadak mengidam ingin makan yang dimakan oleh Yoongi. Dan laki-laki Tania berulah di sana dengan mengirim komentar pura-pura bahagia itu tak enak.
Obi membuat keributan memang spesies makhluk Tuhan yang satu itu. Kau melihat apa? Kenapa raut wajahmu tampak serius sekali? Tanya Taehyung penasaran. Ini yang sekarang menunjukkan apa yang ia lihat pada Taehyung. Aku memang sudah mati rasa pada Yoongi, tapi entah mengapa ada perasaan kesal melihat kebersamaan mereka. Dulu hanya aku yang selalu mengantar Yoongi kemana-mana saat mencari makan di luar bersama ataupun hanya sekedar bermain. Taehyung di sana menghela nafas dalam. Memang salah aku, umumnya. Apa? Tidak, apa jangan bicara seperti itu. Aku tidak bermaksud membandingkanmu dengan Yoongi, latihan dengan segera. Aku tahu, tapi ini memang salahku. Aku terlalu sibuk dengan jarang bisa membawamu pergi jalan-jalan untuk menghabiskan waktu bersama seperti janjiku saat pertama kali kita resmi berpacaran dulu. Jelas Taehyung. Aku bisa mengerti hal tersebut, jadi jangan merasa bersalah lagi. Lagi pula bukan hanya apa yang sibuk, tetapi kita berdua sama-sama sibuk, balas Yehan. Apa minggu depan kau bisa meluangkan waktumu? Tanya Taehyung. Aku ingin mengajakmu pergi ke suatu tempat. Kemana? Tanya Yehan penasaran. Masih rahasia, kau akan mengetahuinya nanti. Urusan butik bisa yang serahkan pada Onso yang ia tunjuk sebagai penanggung jawab di sana. Jadi kalau Yehan ada keperluan dan tidak bisa datang ke butik itu tidak masalah.